Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah ngaji online pendidikan Islam atau istilah kami ngopi, di mana saja Anda berada yang kami muliakan, santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Majidiyah Nahdlatul Watan Majidi yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita juga dengan bulan yang kita nanti-nantikan, yang sangat kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kemudian tak lupa kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah ngaji online yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita dengan kitab yang sama, yaitu kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sholat, kemudian sejarah waktu diwajibkannya kita sholat. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan ini. Qala al-musannifu rahimahullah tabarakallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Innama tajibul maktubatu, hanya saja tajibul maktubatu, salat 5 waktu ini diwajibkan, ay sholawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu ini diwajibkan atas siapa? Ala kulli muslimin mukallafin, atas setiap orang muslim mukallafin, orang muslim yang mukallaf. Mukallaf ini apa? Ay balighin akilin, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Balik di dalam hukum fikih itu dirumuskan atau diberikan indikator orang dikatakan balik itu melalui 3 hal. Bisa melalui umur, bisa melalui mimpi yang mengeluarkan mani, bisa juga melalui haid. Maksudnya adalah apabila seseorang atau anak sudah mencapai umur 9 tahun, 9 tahun di sini maksudnya 9 tahun menurut ukuran hijriyah, kemudian dia mengeluarkan mani, baik laki maupun perempuan, dengan mimpi ataupun sengaja mengeluarkan mani, yaitu dengan cara onani, maka dia dihukumi balik, dihukumi sudah dewasa dan mukallaf, dibebani hukum.
dibebani melaksanakan ibadah kewajiban di dalam agama. Namun apabila maninya keluar sebelum berumur 9 tahun, misal umur 7 tahun atau 8 tahun, kemudian dia keluar maninya dengan cara disengaja, misal mengeluarkan mani, maka ini tidak bisa kita katakan dia masuk fase balik. Karena umur standar seseorang itu bisa balik adalah umur 9 tahun. Kemudian indikator yang kedua adalah anak tersebut mengeluarkan darah haid. Tentunya ini khusus bagi yang perempuan. Apabila sudah mengeluarkan darah haid pada umur 9 tahun ke atas, maka dia sudah dikatakan balik. Dan indikator yang ketiga atau cara mendeteksi seorang itu sudah balik adalah dengan melalui umur. Apabila seseorang sudah mencapai umur 15 tahun, ternyata sampai umur 15 tahun tidak keluar darah haid maupun tidak keluar mani, maka yang menjadi patokan dia balik adalah umurnya, yaitu umur 15 tahun. Apabila sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan masuk fase balik. Baligin akilin, dan dia berakal. Berakal ya tamyiz mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik buruk, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, bersih sendiri, mandi sendiri. Berakal zakarin, dari orang anak laki-laki, au ghairihi, atau perempuan ataupun banci. Tahirin, yang suci dari haid, nifas. Fala tajibu ala kafirin, maka tidak wajib sholat tersebut atas orang kafir. Kafir yang bagaimana? Kafirin asliyin, kafir yang semula semenjak dia lahir orang tuanya, kakek neneknya memang kafir, sehingga dia terlahir dari orang kafir. Sejak lahir dia kafir, maka dia tidak wajib. Sekalipun tidak wajib, tidak kita katakan dia bebas dari iqab, karena pengertian wajib kan ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi, diberikan pahala bagi yang mengerjakan dan di iqab atau disiksa bagi orang yang meninggalkan. Nah, kalau kita katakan tidak wajib, apakah nanti dia tidak diberikan iqab atau azab? Oh, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Sekalipun tidak wajib, namun tetap dia diazab oleh Allah SWT karena dia musyrik, karena dia kafir, tidak Islam. Sedangkan orang yang murtad itu tetap dia diwajibkan untuk melakukan sholat. Tentunya setelah dia masuk Islam, kembali masuk Islam, kemudian selama dia meninggalkan sholat, selama dia murtad, misal ada seorang yang kawin dengan orang Kristen, tergoda dengan kegantengan, kekayaan, kemudian dia rela melepaskan agama Islam, na'udzubillah, murtad selama 5 tahun misal, ternyata tobat, setelah 5 tahun tobat, kembali masuk Islam, maka selama 5 tahun tersebut dia wajib mengqadha sholatnya, wajib mengqadha puasanya. Sedangkan orang yang kafir asli, misal umur 50 tahun baru masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha puasanya, mengqadha sholatnya apabila dia masuk agama Islam, terbebas, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu, dan dia seperti anak bayi yang baru lahir ketika dia baru masuk Islam, sekalipun sudah berumur 50 tahun. Sekalipun di masa kafirnya dia melakukan maksiat, dia minum khamar, berzina, membunuh dan lain sebagainya, itu dihapus dosanya, diampuni dosanya oleh Allah SWT, karena dia tidak tahu hukum, tidak tahu mana haram, mana halal,
sehingga selama kafirnya setelah dia masuk Islam kayaumin waladathu ummuh, seperti hari dia baru dilahirkan oleh ibunya, suci bersih daripada dosa. Fala tajibu ala kafirin asliyin, dan tidak wajib sholat tersebut atas orang kafir yang asli, wasabiyin, dan anak kecil, anak yang belum balik, wa majnunin, dan orang gila, wa mughma alaihi, dan orang yang epilepsi atau orang yang pingsan, wa sakrona, dan orang mabuk, bila ta'addin, dengan syarat gilanya, mabuknya dengan tidak disengaja. Namun apabila dia sengaja minum minuman yang merusak memorinya, otaknya, sehingga menyebabkannya menjadi gila, maka dalam hal ini selama gilanya, dia gila 1 bulan misal, selama 1 bulan dia wajib mengkodok puasanya, mengkodok sholatnya. Namun bila tidak disengaja, dia tidak tahu bahwa itu adalah cairan yang dapat merusak otaknya, kemudian dia minum, maka dalam hal ini dia ma'fu, diampuni, tidak diwajibkan mengkodok sholatnya. Li'adami taklifihim, karena tidak ada pembebanan atas mereka. Wala ala haidin, dan tidak wajib pula bagi orang yang haid, karena dia tidak dalam keadaan suci. Sementara syarat sholat tersebut, syarat sahnya sholat harus suci, suci dari hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Wa nufasa, demikian juga orang yang nipas, li'adami sihhatiha minhuma, karena tidak sah sholat dari kedua jenis orang tersebut, yaitu orang haid dan nipas. Tapi bagi orang haid dan nipas ini jangan berkecil hati, jangan iri dengan kaum laki-laki yang full sholatnya, tidak bolong-bolong. Sekalipun Anda sebagai seorang perempuan tidak melaksanakan sholat, jangan diartikan, jangan dipahami bahwa kita tidak mendapatkan pahala. Justru dengan meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat dalam keadaan haid, dalam keadaan nipas, itu kita sudah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan sholat, tentunya kita akan mendapatkan pahala daripada kita meninggalkan sholat. Nah ini enaknya Sida sebagai seorang perempuan, meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, tapi diberikan pahala, diberikan bonus oleh Allah SWT. Santai-santai, tidur-tidur, kita diberikan pahala. Namun tentunya sebaiknya masa-masa libur sholat ibadah tersebut tentunya tidak sama sekali kita melupakan Allah, melupakan zikrullah, melupakan sholawat. Silahkan kita isi dengan sholawat, kita isi dengan zikir. Jangan kosong hati kita daripada mengingat Allah SWT, memperdalam ilmu agama, membaca, dan seterusnya. Li'adami sihhatiha minhuma, karena tidak sah melaksanakan sholat dari dua jenis orang tersebut, yaitu orang haid dan nifas. Wala qada'a alaihima, dan tidak wajib qada pula bagi kedua orang tersebut. Bal tajibu ala murtaddin wa mu'taddin wa muta'addin bisakarin. Akan tetapi wajib mengkodok atas orang yang murtad dan orang yang muta'addin, orang yang sengaja mabuk ataupun sengaja gila. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Bisa kita simpulkan bahwa ibarat ini menjelaskan tentang syarat wajib seseorang diwajibkan atau dibebani melaksanakan sholat 5 waktu. Syaratnya yaitu dia harus seorang muslim tentunya, sebab orang kafir tidak sah
dan tidak diberikan ganjaran atas ibadah yang dia lakukan selama belum dia bersaksi mengucapkan syahadatain, saksi Allah Tuhannya dan Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang lain, yang pertama muslim, kemudian dia seorang mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Kemudian dia juga harus dalam keadaan suci. Muslim, mukallaf, dan suci daripada haid dan nifas. Ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mendekatkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.